Halo Sobat PMPK, kembali lagi dalam podcast Ruang Kreasi. Kreatif, seru, dan inspiratif. Nah, kita lanjut lagi bincang-bincang dengan Bu Eliza dan juga Pak Frans. Nah, tadi sempat terpotong ya, gayung bersambut nih ya ke Pak Frans gitu ya. Nah, Pak Frans ketika menerima tawaran dari Potats gitu ya, untuk pengajar anak-anak Down syndrome, terpikir nggak sih apakah saya bisa? Atau aduh nanti gimana nih, susah nggak ya gitu, sempat terpikir seperti itu nggak sih Pak? Iya, terpikir. Ya, terpikir. Lalu apa Pak yang akhirnya menguatkan, oh saya pasti bisa kok gitu? Apa Pak? Ada latar belakang apa gitu yang akhirnya? Jadi kan emang awal mula kami diminta untuk melihat dulu ya, melakukan observasi ya. Kemudian dari situ ya kayak gimana ya, kayak merasa ingin mencoba aja ya, coba deh. Jadi kayak coba melakukan ya. Beberapa kali pertemuan dan akhirnya dari situ kemudian muncul keyakinan, wah ini bisa sepertinya. Gitu. Mungkin ada merasa tiba-tiba, wah saya merasa senang nih ternyata ketemu anak-anak ini gitu. Oh iya. Mungkin itu ya alasannya juga yang utama ya, bukan karena berpikir mereka bisa nggak ya melakukannya ya. Tapi anak-anak ini kan anak-anak yang spesial ya, sangat sabar dan penggembira sekali, penggembira. Jadi kita bertemu dengan mereka, akhirnya kita ya jadi gembira juga, jadi bahagia gitu loh. Mood booster juga mungkin ya itu Pak ya. Kali ya, jadi memotivasi, jadi untuk wah ini kelihatannya menarik untuk kita kembangkan terus seperti itu. Nah, bagaimana sih RCDS ini menerapkan program dan metode pembelajaran kepada anak-anak Down syndrome sehingga mereka akhirnya bisa memiliki keterampilan? Ya baik. Sebelumnya kita perlu ingatkan juga ya, di RCDS itu kan ada beberapa komponen. Potats sebagai penyelenggara, ada anak dengan Down syndrome sebagai murid ya atau anak didik, ada orang tua dan juga ada guru. Gitu. Jadi yang pertama adalah kita harus menyamakan dulu nih visi misi terutama antara Potats juga guru dan juga orang tua ya, bahwa RCDS ini bukan sekedar tempat mereka mengasah kemudian berharap hasil yang cepat gitu, atau berharap pingin bisa tampil di mana-mana. Itu secara wajar tuh orang tua punya kayak gitu. Tapi kita sampaikan dulu bahwa RCDS ini ada kan sebuah pendidikan juga ya, sistem ya, di mana kita mencoba untuk menanamkan nilai-nilai bahwa proses pendidikan itu tidak harus melihat kepada hasilnya nanti gimana-gimana, tapi dari prosesnya dulu gitu, di mana anak-anak kita latih kemandiriannya, kita latih fokusnya, kemudian juga sifat kooperatif dan sebagainya. Disamakan dulu nih, biar jalannya nanti enak gitu. Kalau antara guru, orang tua dan juga Potats sudah punya visi misi yang sama, jalannya lebih enak. Kalau soal metode itu sebenarnya kami serahkan kepada masing-masing guru. Kan setiap kelas atau bidang itu punya kekhususan masing-masing. Jadi kami mempercayakan kepada guru untuk membuat program-program. Hanya saja paling Potats menyampaikan bahwa RCDS juga ini akan kita jadikan sebagai alat untuk sosialisasi ke masyarakat gitu. Jadi kita berharap bahwa proses pembelajarannya baik, hasilnya juga baik, itu yang mau kita sampaikan kepada masyarakat. Ini loh, mereka yang selama ini terpinggirkan, dianggap nggak punya masa depan, dengan bimbingan yang baik itu mereka bisa menjadi orang yang bermanfaat. Iya, betul-betul. Nah, ada tantangan nggak Bu dalam mengelola atau tantangan gitu dalam mengelola RCDS ini, ada nggak sih Bu yang dihadapi gitu? Iya, tantangannya waktu awal sih ingat mencari guru. Oh, oke. Ya, karena sekali lagi Potats itu adalah sebuah yayasan nirlaba yang secara materi itu tidak berlebihan, sehingga kami juga hanya mampu gitu istilahnya ya menyampaikan bahwa ini adalah kegiatan sosial kepada guru-guru. Jadi kita mencari guru-guru yang memang punya jiwa sosial dan juga punya hati gitu, karena sekali lagi anak-anak ini kan memang mengajarnya harus berulang-ulang dan sabar, prosesnya juga panjang. Jadi kalau guru yang pakai hati, insya Allah akan bisa membersamai anak-anak itu. Jadi itu ya tantangannya, mencari guru. Dan kemudian juga kalau kami secara pribadi itu punya tantangan masalah ruangan juga ya. Ruangan kami terbatas. Jadi ya akhirnya tidak bisa menampung banyak anak karena keterbatasan ruang. Kemudian juga dari segi finansial ya, di mana Potats itu harus tidak memiliki donatur yang tetap. Ini juga menjadi kendala. Anak-anak ini memang kami kenakan biaya ya yang untuk mereka ikut. Tapi sebenarnya mimpi kami adalah bisa membuat ini menjadi kegiatan yang
tidak berbayar karena anggota kami itu cukup banyak yang menengah ke bawah dan mereka pengen punya kesempatan yang sama. Jadi mimpi kami itu bisa dalam waktu yang mudah-mudahan tidak lama gitu ya, bisa membuat ini menjadi kegiatan yang betul-betul tidak berbayar sehingga makin banyak anak-anak yang bisa kita latih. Bisa terakomodir ya Bu ya. Iya. Oke, baik. Wah, terharu sih dengarnya. Oke, semoga ini bisa berjalan baik seperti yang sudah dimimpikan dan direncanakan ya Bu ya. Nah, Pak Fran, pernah nggak sih ngadepin anak Down syndrome yang mungkin sedang tantrum atau bad mood, nah gitu? Pernah nggak sih ngadepin anak itu seperti itu gitu? Pernah. Oh iya, Cuma pernah. anak-anak Down syndrome ya dibandingkan yang lainnya ya anak spesial yang lainnya itu relatif sedikit sebenarnya ya, sedikit nggak banyak ya, dan relatif ya lebih mudah ya sebenarnya bagaimana menenangkan anak tersebut ya. Bagaimana tuh Pak? Menenangkannya gimana tuh Pak? Kita kalau selama kelas itu kan ada semacam ada ruang tamu ya, berarti kita pisahkan dulu, duduk di ruang tamu untuk menenangkan mereka bersama pendampingnya, biasanya orang tuanya. Oh, seperti sama orang itu. tua ya. Oke, baik. Berarti tidak terlalu menjadi masalah ya Pak ya, karena bisa langsung ditangani gitu ya Pak ya. Mungkin sedikit menambahkan Mbak, ya. Jadi tadi untuk mengurangi ada risiko anak tantrum dan sebagainya, memang di kami sendiri ada persyaratan bagi anak-anak yang mau ikut. Sebenarnya persyaratannya itu sesuai juga, artinya kita berharap bahwa yang ikut itu adalah anak yang sudah emosionalnya sudah bisa dikelola gitu. Jadi memang ada syarat umur minimal 10 tahun yang kita pikir anak-anak dengan Down syndrome ini 10 tahun itu sudah cukup bisa gitu. Kemudian juga mereka sudah bisa mengelola emosi gitu. Jadi berusaha untuk kita minimalisir. Dan juga sebenarnya itu jadi motivasi orang tua juga nih kalau mau ikut anaknya ke ECDS Potas itu, gimana di rumahnya dibimbing supaya mereka bisa menjadi lebih kooperatif gitu. Jadi mengurangi gangguan-gangguan sehingga pembelajaran bisa berlangsung dengan optimal ya. Oke, baik. Berarti memang sudah disiapkan gitu ya sejak awal ya untuk mengikuti. Nah, Pak, berdasarkan pengalaman Bapak mengajar nih ya, apakah anak-anak Down syndrome ini dapat dilatih memiliki keterampilan yang memadai sehingga mereka nanti bisa mandiri dan siap gitu untuk bekerja? Ya, kemampuan anak ini kan berbeda-beda ya. Kemampuannya berbeda-beda. Tujuannya kami yang melatih untuk mereka memiliki keterampilan. Tapi juga nanti mungkin hasilnya ya. Pertama mungkin waktunya, jangka waktu melatihnya akan berbeda-beda sekali ya, karena pola melatih kami kan berupa pengulangan ya, stimulus pengulangan. Jangka waktunya berbeda-beda dan kemampuan mereka juga untuk hasilnya akan berbeda-beda. Sehingga mereka bisa dilatih bekerja sesuai kita lihat pasnya mereka. Ya kan, untuk pekerjaan mungkin di satu coffee shop, kedai kopi kan juga ada banyak pekerjaan di sana ya. Berarti kita menempatkan sesuai perkembangan mereka dan pasnya mereka, seperti itu. Berarti mereka istilahnya kayak turun ke lapangan juga gitu ya. Istilahnya kayak di coffee shop itu tadi kan sempat disebut ya. Jadi tidak hanya belajar tapi juga diterjunkan gitu ya, diterjunkan juga sambil belajar ya. Iya, sudah ada coffee shop yang bekerja sama dengan kami ya di Bilangan Kebayoran Baru di Kopi Kamu seperti itu. Kopi Kamu. Iya, namanya Kopi Kamu. Oke, baik. Nah, Bu Elisa, dengan adanya RCDS ini ya, apa sih yang dapat dirasakan oleh penyandang Down syndrome, orang tua maupun masyarakat buat Ibu tuh, kalau Ibu melihat dengan adanya RCDS ini bagaimana sih pandangan mereka gitu, sudut pandang mereka? Ya, kalau dari kacamata anak dengan Down syndrome ya, anak saya juga ikutan RCDS juga. Itu mereka memang merasakan kebahagiaan gitu ketika mereka masuk kelas gitu. Ada semangat ya, karena di situ juga mereka bisa berinteraksi dengan teman-temannya yang mungkin secara suasana dan juga perasaannya itu berbeda ketika mereka bergaul dengan teman-teman yang lain. Tapi kalau sesama anak Down syndrome itu luar biasa gitu, walaupun kadang-kadang komunikasinya memang terhambat, tapi bahasa cita ya, jadi kayaknya nyambung aja gitu. Terus udah gitu mereka juga kan emang senang dengan sentuhan fisik itu, senang pelukan, senang rangkulan gitu. Jadi saya lihat mereka sangat berbahagia. Orang tua juga suka bilang, pokoknya kalau udah waktunya giliran les tuh harus berangkat gitu. Kalau mamanya ngajak pergi nggak mau, giliran les gitu. Jadi itu yang kita rasakan. Dan memang kita bisa melihat loh anak-anak tuh yang menarinya luas banget. Kita aja kalah loh Mbak. Gitu luas banget. Kemudian juga anak-anak yang bisa dengan
misalnya di kelas melukis, ternyata dia tuh bisa membuat lukisan-lukisan kayak gitu. Jadi itu memang betul-betul membuat mereka menjadi juga ada kebanggaan, oh ternyata aku bisa berkarya. Itu seperti yang di barista ketika kita buka booth bazar, lalu mereka melayani pengunjung, diapresiasi dan mereka dapat upah, itu luar biasa, kebanggaan. Aku berharga ternyata gitu ya. Aku bermanfaat gitu dari sisi anak. Dari sisi orang tua itu luar biasa, Mbak. Karena kita tuh waktu anak lahir dan juga anak kecil, kayaknya kita nggak punya banyak harapan ya. Anakku sehat, anakku bahagia, itu aja harapan minimalnya. Tapi ternyata di luar ekspektasi kita, mereka tuh bisa mencapai yang lebih dari itu, gitu ya. Mereka bisa mandiri, mereka bisa punya talenta, bisa mempertunjukkan depan orang banyak. Itu luar biasa, membanggakan dan juga memotivasi gitu. Dan bagi orang tua yang lain yang di luar sana yang belum ikutan atau mungkin yang jauh, minimal membawa inspirasi bahwa ternyata anak-anak ini jika dididik dengan baik, itu mereka bisa berhasil. Banyak banget yang menyampaikan itu, wah terinspirasi. Apalagi yang masih kecil-kecil tuh anaknya, ibunya yang masih sedih-sedih punya anak Down syndrome tuh jadi, wah ternyata anakku nggak seburuk yang aku bayangkan. Iya, menerapkan kebahagiaan juga ya Bu ya buat orang tua yang memiliki anak Down syndrome. Baik, ini menarik sekali nih penjelasan Bu Elisa dan juga Pak Fran tadi sempat menyebut tentang bazar ya gitu, tapi nanti kita kulik lagi lebih lanjut. Jadi bagaimana RCDS ini memberikan kelas-kelas pembelajaran pada anak-anak Down syndrome sehingga bisa tereksplor ya minat, bakat, dan tentunya dengan guru-guru yang sabar yang seperti Pak Fran ini ya. Oke, melayani dari hati gitu ya Ibu. Baik, Sobat PMPK jangan kemana-mana dulu, kita akan kembali setelah yang satu ini.